Halo, selamat siang, profesional healthy people. Selamat berjumpa kembali dalam bincang kita pagi ini tentang 6 kebiasaan yang baik dari orang-orang yang bahagia. Tetapi sebelumnya, saya minta agar rekan bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tujuannya agar saya bisa memberikan bincang yang lebih baik ke depannya dan bermanfaat bagi rekan healthy people. Professional healthy people, 6 kebiasaan baik dari orang yang berbahagia. Yang pertama adalah mereka tidak pamer. They don't show up. Karena orang yang biasanya pamer itu akan menciptakan masalahnya itu datang dari perasaan insecure, dan itu juga datang dari perasaan kurang percaya diri. Nah, sekarang bagaimana kita membuat supaya kebahagiaan itu datang? Harus dari penerimaan diri sendiri, self acceptance. Jadi kita memulai dari living for yourself. Hiduplah untuk diri Anda. Kebiasaan baik yang kedua adalah mereka bicara sedikit. They talk less. Mereka hanya berbicara ketika ada tujuannya. Speak with purpose. Orang yang bicara sedikit, talk less, itu tidak berarti bahwa kita itu lemah. Kita dengar, kita amati, lalu kita mengerti, paham. Lalu dari situ kita berangkat, kita start speak, bicara, mulai bicara. Dan sebaiknya kita tidak menghiraukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. No unnecessary conversation. Bicara sedikit itu membuat kita akan mengamati lebih banyak, dan itu membuat kita merasa memprotek perasaan joy di dalam diri kita. Yang ketiga, nih kebiasaan yang ketiga adalah menghindari hal yang bersifat nonsense. Tidak semua opini itu jadi penting. Jadi tidak semua pembicaraan itu penting. Anda bisa mengerti dan harus mengerti bahwa tidak semua pembicaraan itu mengandung kebenaran. Lalu kita harus melakukan semacam filter, menyaring mana pembicaraan yang perlu kita memberi perhatian. Anda harus memberi keputusan pembicaraan apa yang menarik perhatian Anda, dan Anda tidak harus melakukan reaksi terhadap hal-hal yang bersifat negatif. You don't react to any negativity. Nah, ini yang ketiga. Lalu kebiasaan yang keempat itu adalah banyak tertawa. Tertawa itu bukan sekedar jokes, tapi itu adalah bagaimana melihat hidup ini. Orang yang berbahagia tidak membiarkan masalah mengontrol, mengendalikan emosi mereka. Mereka memilih nyaman saja daripada memberi reaksi dengan menimbulkan stres. Kita ketawa, senyum. Starting with smile. You smile. Orang yang membuat pikirannya tenang, biasanya mereka tidak membuatkan hal-hal yang membuat stres, mengontrol mood mereka. Kenyamanan itu tidak boleh
dikendalikan oleh stres. Situasi yang kita rasakan nyaman, menyenangkan, ini yang harus kita kembangkan. Biasanya orang yang tertawa itu adalah cara kita releasing pressure, melepas rasa yang menekan pikiran, emosi, dan fisik kita. Orang yang berbahagia tidak menunggu sampai situasinya perfect untuk tertawa. Jadi biasakan tertawa dalam kondisi yang memang layak untuk kita tertawakan. Tetapi tidak perlu menunggu harus semuanya perfect lalu kita tertawa. Kebiasaan yang kelima, membantu orang yang kurang beruntung. Nah ini, orang bahagia biasanya mereka akan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ini bukan berarti this is not about giving money. Bukan masalah memberi uang, tapi adalah tentang kebaikan, tentang hal-hal baik yang bisa kita berikan. Misalnya tentang empati, bagaimana kita memandang pikiran, perasaan orang lain seperti yang kita rasakan juga, atau bagaimana kita merasakan perasaan orang lain atau pikiran. Dan ini adalah tentang pengertian kita terhadap orang lain, understanding others. Kebahagiaan yang nyata atau real happiness itu tidak datang hanya dari apa yang kita miliki. It is not come from what we have. Itu datang dari apa yang bisa kita beri. Comes from what we give. Dan kebahagiaan itu tidak hanya juga tentang menerima, tetapi itu adalah tentang memberi. Dari pemberian itu Anda bisa membantu orang lain. Help someone, helping others. Give your life meaningful. Bagaimana membuat hidup kita ini berarti buat sesama. Misalnya, ya perbuatan kecil juga cukup. Kata-kata yang bijak dan kata-kata yang baik didengar, itu juga tentang hal memberi atau membantu orang yang kurang beruntung, atau memberi dukungan kecil atau small support, atau a simple gesture. Ya, cara kita melihat, memandang orang lain juga turut memberi pengertian bahwa kita memberi orang lain, membantu orang lain yang kurang beruntung. Ini adalah masalah aksi yang kecil yang bisa kita berikan. Kita membantu orang lain bukan berarti kita itu untuk mencari atensi orang lain kepada kita, atau kita pengen mencari approval dari orang lain. Bukan. Atau kita mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi itu adalah datang dari hati kita. Kalau begitu apa yang terjadi? Anda merasa nyaman. Karena Anda tidak hidup hanya untuk diri Anda sendiri. Jadi kita rekan healthy people, professional healthy people, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita bisa memberi atau menambah nilai kepada orang lain. Cara kita memandang orang lain. Bahagiaan yang sebenarnya sejujurnya, yang senyatanya tidak hanya bersifat achieving atau capaian. Apa yang kita capai lalu kita bahagia, tidak. Tapi itu juga apa yang bisa kita beri kepada orang lain. Kebahagiaan sifat yang keenam dari orang-orang yang berbahagia adalah belajar. Dan belajar ini tiap hari, belajar tiap hari, atau learn every single day.
itu tidak hanya ketika kita merasakan lagi moodnya lagi ada, tetapi setiap hari, karena pertumbuhan kebahagiaan atau rasa growing itu akan menciptakan kebahagiaan. Orang yang stop belajar itu akan merasa stuck. Itu ibaratnya orang yang buntu. Ya, jadi orang yang tidak belajar itu akan buntu. Ketika Anda merasakan buntu, hidup rasanya kosong dan kita merasa bosan, ya. We feel boring. Dan juga kita bisa merasakan rasa frustasi. Perasaan ini kosong. Tetapi ketika kita belajar, itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Dan Anda akan merasa diri Anda itu hidup. You feel alive. Belajar adalah tentang bagaimana membuat hari ini lebih baik dari yang kemarin. Setiap hari kita harus belajar sesuatu yang baru, gagasan atau ide baru, atau keterampilan yang baru, bahkan perspektif yang baru, ide baru. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka pikiran kita itu akan bertambah luas. Our mind is expand. Kita mulai melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Kita mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Dan kita mulai growing. Dan pertumbuhan, growth, itu akan membawa kebahagiaan. Orang yang bahagia bukan orang yang selalu berhasil. Happy people are not always successful. Tetapi mereka selalu bertumbuh. Umur boleh tua, tetapi pikiran, perasaan, cara menghidupi diri ini, mereka selalu bertumbuh. Dan ini membuat mereka merasa hidupnya fulfill. Kita sudah merasa nyaman. Lawannya adalah kalau kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang sama setiap hari, tidak belajar, tidak ada perbaikan setiap hari, tidak ada perubahan. Lalu kalau begitu apa yang terjadi? What happens? Hidup menjadi membosankan. Life becomes boring. Kalau hidup sudah membosankan, ada yang disebut dengan lazy people, malas. Dan orang yang membuat dirinya itu lazy people tend to be zombie people. Tentu kita tidak mau disebutkan zombie, bukan? You feel stuck in the same place. Belajar membuat kita bisa memperbaiki kapabilitas kita. Dengan cara belajar, our capability will improve. Dan kapabilitas itu membawa rasa percaya diri. Nah, itu rekan sekilas tentang 6 sifat orang yang berbahagia. Dan saya rasa 6 poin tadi ini bisa kita lakukan untuk kita selalu positif memandang hidup. Apapun masalahnya, kita bisa tetap growing. Hidup adalah movement, and life is growing. Hidup ini adalah pertumbuhan. Tidak boleh stuck at the same place. No boring. Dan harus ada perubahan. Belajarlah untuk selalu berubah, mengembangkan kapabilitas, mengembangkan keahlian apapun juga. Dan itu akan membuat kita boleh juga merasakan diri kita ini adalah orang yang bahagia. Karena pada prinsipnya bahagia itu bukan masalah Anda memiliki segalanya atau Anda mencapai kesuksesan. Letaknya tidak di situ. Letaknya ada pada 6 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, healthy professional people, demikian
bincang kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa seperti tadi saya mohon Anda menekan lonceng subscribe, like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda, saudara Anda, famili Anda, keluarga Anda, supaya mereka juga boleh merasakan hal yang sama seperti kita. Demikian rekan professional healthy people, saya ucapkan assalamualaikum